Yang ibu rasakan apa sekarang? Kaki dari ujung kaki ke sini nih sakit, kesemutan. Terus Terus kalau berdiri gitu beneran ya? berteram. Ini pengobatan spesialistis mestinya ya. Dia Yanti, pengobatan spesialistis. Saya lebih berwaras. Terus cocok? Cocok sih dari nggak cocok aja jalan. Cocok nggak? Cocok. Mendingan lah. Cocok tuh artinya setelah diobati hasilnya bagus. Mendingan nggak sakit nih. Lurus ya. Gitu iya. Saya cukup membantu Mbak, karena ya istilahnya kan terus terang nih, kalau saya kan ekonomi lemah gitu ya. Kemarin dicoba oleh dokter kan mungkin ngeluarin uang gitu ya. Sehat terus ya Pak ya, Iya. semoga cepat sembuh ya. Amin. Terima kasih Bapak. Sobat Kahal, gerakan pengobatan gratis kembali hadir untuk masyarakat Jakarta. Inisiatif mulia ini digagas oleh Dr. Yuwono bersama tim yang berkolaborasi dengan Kahal Ceria untuk menghadirkan pelayanan kesehatan bagi siapa saja yang membutuhkan. Selama lebih dari 30 tahun, gerakan pengobatan gratis ini terus berjalan dengan komitmen yang sama, memberikan pertolongan medis melalui tim yang solid, setia, dan penuh kepedulian. Melalui tayangan ini, kita akan menyaksikan bersama indahnya makna berbagi dan bagaimana kasih bisa nyata melalui tindakan sederhana namun membawa dampak yang besar. Pengobatan gratis ya, jam 10 sampai jam 12. Ada. Ini ada pengobatan gratis dari jam 10 sampai jam 12. Ada pengobatan gratis. Selamat pagi Ibu. Boleh tahu nih dengan Ibu siapa? Ibu Siti Hodijah. Ibu Siti Hodijah. Ibu kalau boleh tahu usianya berapa tahun? Oh, udah tua. 72? 60. Oh 67. Ini kalau boleh tahu nih Ibu kesini mau berobat ya katanya ya? Boleh nggak diceritain sakit apa Ibu? Saya punya keramat diabetes sama darah tinggi. Semutan kaki. Ini pernah operasi pasang itu apa namanya? Masih gini Pak. Pen ya? Bukan. Apa? Tulang tengkuk di sini nih. Tulang pinggang. Ya. Sejak dioperasi ini jalannya belum sempurna. Belum sempurna. Yang udah sempurna tuh makan, tidur, sama yang dibuang itu sempurna. Cuman dia ini yang belum sempurnanya kaki aja, jalan kaki kemana-mana itu masih. Jadi jalan dari sini ke situ udah capek, ngap. Jadi memang penyakit dia dari dulu tuh banyak, ada asma, cuman asmara aja dia nggak punya. Asma punya dia. Iya, karena ditinggal laki nggak punya asma, nggak punya asmara, sama itu penyakit paling gawat dia kankernya. Kantongnya kering terus. Udah berapa lama kantongnya kering Pak? Udah berapa tahun tuh dari lakinya nggak ada. Jadi dia tiap itu kan dapat kiriman biasanya dari anaknya, dari saudara-saudaranya saudara-saudaranya ya. Jadi penyakit dia ini udah jalan 3 ya? 2 tahun. Iya jalan 3 kan? Jalan 3 nih. Agustus baru 3, harus berdua gitu. Iya, jadi belum sempurna aja nih kakinya nih. Udah berapa tahun mesti pakai kursi roda? Udah 2 tahun saya umur dia sakit. Kasihnya yang harus kasih. Iya, habis operasi. Dia jatuh di kamar mandi pertama kan. Pingsan dari jam 5 sampai dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi. Dia baru sadar. Itu juga saya yang punya batin ke kontak gitu. Saya tengokin langsung bawa rumah sakit. Jadi ya begitu penyakitnya sampai sekarang belum normal tuh kaki doang. Nah. Tapi BPJS masih jalan? Apa udah nggak pakai BPJS? Oh Pak masih dong kalau nggak dapat BPJS, waduh. Justru penyakit dia kan penyakit seumur hidup gula. Cuman dia kalau misalnya nggak boleh dimakan roti apa kan pantangan tuh gula sama mie ayam. Waduh, yang paling doyan yang dilarang.
Wah, ini Kalau gimana, lagi- Bu? Tinggal di dekat sini, Bapak. Hah? Ibu tinggal di dekat sini apa? Kamu gelap panjang. Berobat. Di kakinya kenapa tadi, Ibu? Semutan. Semutan. Terus kalau boleh tahu kegiatan sehari-hari ngapain aja, Ibu? Dengan kondisi kayak Tidur. gini. Kalau orang sudah bilang hardolin, dahar, modal, ulin. Bosen ya? Nah, Harus kayak begini ya. Ya udah, mudah-mudahan nanti dapat pengobatan yang lebih baik ya. Tahu informasi pengobatan ini dari mana nih? saya Karena Bapak dulu pernah berobat ya ke sini ya. bukan berobat, udah tiap bulan saya. Nah, gimana tuh Pak? Ampuh nggak? Ampuh nggak? Memang cocok. Sama saya cocok obat gulanya itu. Saya kan punya obat gula, saya punya penyakit gula. Tapi nggak kayak dia. Dia mah penyakit gula. Makan juga nggak dipantang. Kalau saya kan pantang. Kemarin waktu Bapak berobat, dokter kasih himbauannya apa? Hah? Waktu Bapak berobat, dokter ngasih himbauan ke sini apa waktu di sini? Jangan makan roti, mie ayam, yang manis-manis pokoknya. Itu hindarin. Tapi gula saya normal terus. Saya kan kemarin habis dioperasi. Sejak kejadian tangan saya dioperasi nih, bengkak, diambil nananya. Baru di situ saya makan-makan dipantang. Kan saya baru operasi mata sebelah nih, besok tanggal 3 ini yang sebelah, Katarak ya? katarak. Obat yang dikasih sama dokter di pengobatan gratis ini cukup ampuh ya sama saran-sarannya ya. Terus dok, saya sejak berobat di sini nggak mau lagi berobat ke puskesmas. Kalau sini ada gratis ini terus. Bayangin aja 5 bulan nggak ke puskesmas. Akhirnya kemari kan terpaksa. Iya. Ya gitu Ini ceritanya. juga sama. Ya sama ke puskesmas. Nggak cocok ya. Ini saya tahu dia kan kaki tuh kendalanya sama. Beda sama kaki ini kan ada gula. Sehat-sehat selalu ya Bu ya. Semoga habis berobat dari sini ada progres yang bagus ya. Makasih udah mampir ya Pak, Bu. Gimana Pak? Hari-harinya ojek, opang, sama ini, sama nyari rongsok, Opang tuh apa ya Pak? ojek pangkalan. Oh, ojek pangkalan. Dulunya sebelum corona banyak langganan saya 4, anak sekolah 3, orang kerja 1. Pas sudah corona, langganan saya nggak mau ojek lagi karena udah punya kendaraan. Terus penghasilan sehari-hari gimana gitu? Nggak tentu, nggak tentu. Kadang dapat, kadang enggak. Itu saya ngumpulin inian, Plastik. plastik, gelas plastik, sama botol aqua sama kardus. Bisa dapat berapa itu Pak sehari? Nggak tentu, kadang-kadang 50, kadang-kadang 30. Kalau ojek, kalau dulu sih tentu digaji, sekarang nggak digaji, nggak ada gajinya. Gitu. Terus buat makan gimana? Sama buat tempat tinggal? Kebetulan saya ikut saudara saya di Gang Kancil, bibi saya. Saya pagi-paginya bersih-bersih, disuruh ke pasar. Dia dagang, aku tidur situ. Ini motor dia, aku pakai buat ojek. Dia. Anaknya kan kerjanya pada enak. Ada di Bursa Efek Jakarta, ada di Baswai, ada di Balai Kota. Yang bontot masih sekolah kelas 2 SMK. Ini Bapak usia berapa kalau boleh tahu? 38, 28. hampir 40 lah. Nah, hari ini rencananya mau berobat ya? Lagi sakit sama kelayangan nih. Kayak buram-buram gitu mata. Udah berapa lama? Udah 2 hari main. Maksud saya udah berapa lama sakitnya? 2 hari. 2 hari. Kayak buram-buram gitu. Kelihatan aja kayak agak-agak 2. Belah sini ya, tuh belah sini ya. Kayak udah sakit, ini bawaan dari pala. Sebelumnya udah pernah berobat gratis? Dulu udah sering berobat di sini. Gratis. Karena saya nggak ada BPJS, hilang, kecopetan. Dulu ada handphone, dikasih sama anak bibi saya. Udah gitu sama KTP hilang, belum bisa bikin lagi. Kecopetan. Tapi motor nggak hilang, alhamdulillah. Di pancoran, jodok. Ya udah kalau gitu sehat-sehat terus ya Pak. Semoga cepat sembuh ya. Amin. Terima kasih udah mampir. Iya. Sambil menunggu kedatangan dokter, masyarakat juga mengikuti gerakan mangkok berkah Rp1.000. Halo Bapak, selamat pagi. Udah siang ini mah. Oh, udah siang ya? Selamat siang ya. Tes fokus Pak. Iya, tes fokus nih Pak. Ini Bapak mau berobat ya katanya ya? Iya, Kalau boleh tahu sakit apa nih kalau boleh tahu? banyak sih kalau mau diceritain. Coba ceritain ya Pak. Ini satu nih tangan.
Tangannya kenapa ini? Tangannya dulu kan bekas jatuh. Jadi habis tabrak lari dulu mah. Jadi saya mental, dorong dari belakang gitu. Ada ya lumayan, ada 20 meter saya terbang ke depan gitu. Berapa tahun lalu ini Pak? Kira-kira 5 tahun dah. Itu kan Nilat kan lari ke sini. Ini juga putus, disambung lagi nih. Ini putus, sambung lagi. Ini uratnya ketarik kayaknya nih ya. Habis semuanya. Tapi sekarang itu masih berasa ngilu, kebas-kebas apa gitu. Karena udah nggak konsumsi obatnya lagi. Kalau obat tulang kan mahal. Obat tulang ini dulu beli berapa ya? Satu botol itu 1,5 juta, mahal. Habis berapa lama itu 1,5 juta? Ya 2 mingguan lah, nyampe sebulan, 3 minggu paling lama. Itu kan obatnya kan mahal, makanya udah nggak ini lagi. Paling kalau yang sekarang, paling kalau udah berasa sakit banget, paling beli obat nyeri doang. Udah gitu aja. Kalau obat tulangnya udah nggak pernah beli lagi dari dulu. Terakhir kapan Bapak beli obat tulang itu? Udah lama, udah 4 tahun yang lalu. Waduh, lama banget ya. Udah lama. Masih berasa. Sekarang masih tinggal ngilu, kebas-kebas gitu. Terus gimana Pak kegiatan sehari-hari dengan kondisi kayak gini? Ya bisa sih. Cuma kalau bawa kendaraan nggak bisa. Soalnya kalau nangkring di stang motor aja bangsa 10 menit udah nggak bisa kebas. Kayak kram gitu. Nggak bisa. Jadi pekerjaan Bapak sehari-hari kalau boleh tahu apa nih Pak? Sekarang lagi nganggur. Sebelumnya apa? Dulu order itu aksesoris. Solder. Aksesoris. Aksesoris. Ya, ngirim ke daerah-daerah. Aksesoris apa kalau boleh tahu? Aksesoris perhiasan, macam-macam. Aksesoris. Kayak gelang. Oh kayak gini. Ya, imitasi macam-macam, cincin, Oh jualan. penting. Masih ngedrop aja. Oh berdua aja. Jadi kita ngejualnya ke pedagang daerah. Sejak dari COVID itu saya udah goyang gitu. Sejak COVID itu 2 tahun belakangan ini udah betul-betul parah. Sampai obat nggak kebeli jadinya ya Pak ya? Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya itu. Terus tahu pengobatan gratis di sini dari siapa? Ya, sering lewat aja di sini. Diumumin waktu itu ya? Iya, sering lewat aja. Ada lihat pengumumannya pengobatan gratis, udah itu aja. Belum pernah berarti ini baru pertama ya Pak ya? Baru kali ini. Mudah-mudahan dapat obat yang sesuai kebutuhan ya Pak ya? Ini itu sama polip, Sinus? ya sinusitis katanya ya. Yang ibu rasakan apa sekarang? Kaki dari ujung kaki ke sini nih sakit, kesemutan, Terus kalau berdiri gini gemeteran ya? gemeteran. Ini pengobatan spesialistis mestinya ya. Iya Yanti. Pengobatan spesialistis. Saya nggak berwaras. Terus cocok? Cocok sih dari nggak cocok aja jalan. Cocok nggak? Cocok. Ya, Mendingan lah. cocok tuh artinya setelah diobati hasilnya bagus. Bisa mendingan nggak sakit. Lurus ya. Gitu iya. Oh, kesumber waras tiap berapa? Tiap berapa? Seminggu apa 2 Pas minggu? jatuh. Hah? Pas jatuh aja berwaras. Sekarang udah nggak sumber waras. Enggak, suruh jalan-jalan aja. Tapi bisa di rumah bisa rembetan. Rembet-rembet. Mau sakit. Ngap. Penyakitnya dari dulu yang nggak hilang ngap. Ngap. Jas pas jatuh hilang ngapnya. Sekarang ngabu lagi ngapnya. Ini nih. Oh ini. Bukan. Yang tadi putih. Ini nggak dok? Satu ini nih. Tensinya rendah. Rendah. Ini kan CTM nih. Normal dok. Sekarang yang sakit paling sakit yang situ apa yang sini? Dua-duanya. Muka kakinya. Heeh.
Dua-duanya sakit. Tadinya ini yang sakit, sekarang ini dua-duanya. Jadi nggak nyeri. Jangan kaku nih dok. Nggak bisa ngepel. Ibu makan makan ada pantangan apa nggak ada pantangan? Tangannya apa? Nggak pantang-pantang. Ya gorengan kalau bisa nggak usah. Oh, goreng nggak boleh. Saya Kalau makan. ingat Bu, kalau bisa tidak Kalau usah. bisa nggak usah. Ya, kalau ibu bisa memantang makannya yang sayur dicak, ya toh, jangan tempe goreng, tahu goreng, bawang goreng, singkong goreng. Kalau goreng-goreng kebanyakan minyaknya masuk dalam tubuh, lama-lama kolesterol ibu naik. Nanti jadi penyakit. Tahu Nanti jadi sih. penyakit. Nah, Nggak tahu saya. makanya yang caca aja yang ditumis ya, tumis ya. Dipepes, ikan dipepes, jangan digoreng. Ada yang Mat bisa gula berapa gulanya? Gulanya berapa? gulanya 240. Nah, kalau sudah begitu udah nggak minum manis, Enggak. udah nggak makan roti, Roti makan dikit. udah nggak usah, Nggak usah, udah nggak nggak makan, nggak Roti. makan bangsa kue-kue, jajan pasar segala udah nggak usah Bu. Oh. Jajan pasar, Saya makan. makan jajan pasar, makannya arem-arem, tapi jangan makan yang wajik, yang apa yang manis-manis nggak usah. Enggak Arem-arem doyan boleh. wajib mah. Enggak, saya makan itu. Apa? Di Kambon. Ya itu manis Bu nggak usah. Nggak usah, nggak boleh. Ya? Udah, Ibu boleh turun nanti. Kalau kasih nasi obat. uduk, Nasi uduk boleh nggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan ngambilnya, sedikit yang saja. uduk kan paling 7.000 ukurannya. Ya udah. apa-apa 7.000 ya? lauknya apa? Lauknya Tahu kan tempe goreng. tempe goreng, gorengan lagi. Gorengan, nggak boleh ya. Oh. Lauknya mendingan pilih bihun gitu lah, bihun. Bihun ya. Bihun. Kalau mie, Ya, mie yang saya bilang tadi mie nggak boleh. nggak boleh. Kalau gula nggak boleh. Udah boleh, nanti gantian yang lain. Ibu, gimana tadi udah berobat? Udah, Udah dikasih saran apa aja sama dokter, Bu? nggak boleh makan penggorengan. Terus apa lagi? Gorengan yang dimakan. Nggak boleh ya? Mau makan apa aja? Nggak. Pantangannya apa aja tadi? Oh, lupa lah. Roti nggak boleh. Mie nggak boleh ya? Jajanan pasar, arem-arem boleh. Air putih aja minumnya. Ya udah dinasihatin sama dokter ya, Bu ya. Insya Allah. Sehat-sehat Saya ya. senang kalau naik Kambon. Ibu seneng apa di Ambon? Iya. Iya, tapi udah nggak boleh. Kan diabetes. Demen, soalnya enak. Oh, yang lain gak demen saya. Ya udah kalau gitu tinggal tunggu obatnya ya, Bu ya. Ini amplopnya. Beserta isi. Amplopnya. Nah, ini 3x2 nih, lihat ya. Nah, ini tiap hari sekali, tiap hari sekali. Nah, ini harus teratur kalau darah tinggi nih dengan kolesterol. Jadi kalau kamu makannya siang, sesudah makan siang terus ini, yang sekali satu ya. Pagi terus, tapi sudah makan ya. Yang perhatiin cara ininya. Jadi bulan depan minggu ketiga kamu ini karena yang gini obat darah tinggi itu harus terus dirawat, nggak bisa dibiarin. Baik ya dokternya. Kamu tenggorokan. Semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Makasih ya. Sehat-sehat ya Mas ya. Selamat siang Bapak. Yang Udah berobat tadi ya? udah, Kalau boleh tahu tadi didiagnosa apa aja nih? saya tadi kan nanya 2 keluhan gitu. Pertama sering pusing, kedua penglihatan saya kan kadang suka buram gitu. Nah terus yang masalah buramnya itu disuruh ke rumah sakit gitu. Nah terus cuma dikasih obat ini nih, katanya vitamin sih ya Mbak. Terus selanjutnya berarti Bapak ke rumah sakit nih untuk cek mata. Iya BPJS-nya udah ada? ada sih, cuman BPJS yang ini yang KIS itu. Ya nggak apa-apa, itu bisa bisa ya? dilanjutkan iya, supaya penanganan matanya lebih cepat lagi gitu. Ya udah Bapak, cukup membantu nggak sih pengobatan gratis hari ini? Ya cukup membantu Mbak, karena ya istilahnya kan terus terang nih, kalau saya kan ekonomi lemah gitu ya, membantu coba alat dokter kan mungkin ngeluarin uang gitu ya.
Sehat-sehat terus ya Pak ya. Iya. Semoga cepat sembuh ya. Amin. Terima kasih Bapak. Amin, sama-sama. Oh, Mulai itu 92, 93. 93 mungkin ya. Ya. Saya dengan Yuwono kan habis tenis tuh kemis. Iya. Dia ikut dengan saya ke itu kan saya ngasih ke Pak Yuwono. Iya. Dengan pengobatan di situ mulainya. Tanjung Priok kita mau. Ini adalah bincang singkat bersama tim medis pengobatan gratis. Di sini saya ingin menanyakan kepada mereka apa yang menjadi alasan mereka tetap konsisten selama 30 tahun mengabdikan diri dan bergerak demi kesehatan masyarakat kecil. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Boleh nggak kenalan nih Mas Ibu siapa aja dari yang Ibu bagi? Ibu Mike, Ini ke kalau Ibu. saya Ibu Inge. Ibu Inge sama Ibu Mike. Ibu Inge sama Ibu Mike boleh dijelaskan sedikit nggak hari ini ada kegiatan apa ya? Hari ini kita lagi mengadakan kegiatan pengobatan gratis yang biasa saya udah laksanakan beberapa puluh tahun yang lalu, sejak tahun 92. Nah, pertama kita mengadakannya di Tanjung Priuk, di pinggiran rel kereta api Tanjung Priuk, stasiun Tanjung Priuk. Kalau boleh tahu awal mula didirikannya kegiatan pengobatan gratis ini, inisiasinya dari siapa? Ya, inisiasinya ya dari ya Tuhan menggerakkan hati kita semua lah untuk punya kasih untuk melayanin. Terus terutama karena dokternya bersedia. Kita sendiri kalau mau nggak ada dokter juga nggak bisa berbuat apa-apa. Karena dokternya bersedia ya akhirnya terjadilah kita pengobatan ini. Sebelum kerusuhan itu ya. Ibu Inge salah satu dokternya ya? Saya istri. Oh, istri. Itu suami saya Oke. yang dokternya. Nah, kalau seandainya saya boleh tanya, bagaimana Ibu melihat kondisi kesehatan masyarakat yang Ibu layani selama ini? Kalau saya lihat ya, sejak di Tanjung Priuk sampai hari ini ya, mereka banyak mengalami kayaknya itu sakit-sakit kaki, terus kayaknya darah tinggi, mungkin karena segi makanan kali yang dikonsumsi ya, sama sakit kulit, terus banyak macam deh kalau dilihat dari segi penyakitnya. Nah, kalau boleh tahu Ibu, apa yang membuat Ibu sama teman-teman bertahan sampai puluhan tahun melayani masyarakat, memberikan pengobatan gratis? Anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita ya. Saya percaya itu karena anugerah Tuhan yang sudah diberikan sama kita. Jadi kita diberi kemampuan untuk bisa, untuk mau melayani. Harapan Ibu untuk masyarakat yang sudah Ibu layani seperti apa? Boleh ceritakan? Ya, harapan saya untuk setiap orang yang sudah datang untuk berobat, saya mengharapkan mereka juga boleh mendapatkan kesembuhan yang baik setelah mendapat pengobatan dari kami. Dan ada juga mereka yang seharusnya setiap bulan mengkonsumsi seperti darah tinggi, kolesterol, itu kan harus dikonsumsi setiap bulan. Jadi mereka juga harus mendapatkan obat itu setiap bulan ya, untuk dipakai, untuk diminum setiap hari. Terima kasih banyak Ibu ya, sehat selalu ya. Tuhan berkati sama-sama. Sobat Kahal, melalui gerakan pengobatan gratis ini, kita belajar bahwa kepedulian bukan sekedar kata, tapi tindakan nyata yang terus hidup melalui dedikasi Dr. Yuwono dan seluruh timnya. Semoga apa yang kita saksikan hari ini menginspirasi kita semua untuk menjadi sosok yang berbagi dengan tulus, mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Sampai jumpa di gerakan kebaikan selanjutnya.